Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Hari akhir atau yang sering disebut sebagai hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dan semua makhluk hidup akan dibangkitkan untuk menerima balasan atas perbuatannya. Hari akhir juga merupakan bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ada beberapa istilah hari akhir dalam Al-Quran. Pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari kebangkitan. 2. Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. 3. Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan antara amal baik dan amal buruk. Yang keempat, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan yang terakhir, Yaumul Ba'as, atau hari kebangkitan. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya, baik yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itu, keimanan kepada hari akhir seharusnya mendorong setiap muslim untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menyebutkan tentang hari akhir dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Qari'ah ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dalam ayat ini, Allah mengulang-ulang pertanyaan untuk menekankan betapa dahsyatnya kejadian di hari kiamat. Kata Al-Qari'ah berarti bencana besar yang akan mengguncang seluruh alam semesta. Allah juga berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ayat ini menggambarkan kehancuran bumi yang terjadi di hari kiamat. Gunung-gunung akan hancur, lautan akan meluap, dan semua yang ada di dalam muka bumi akan dikeluarkan. Rasulullah SAW juga telah memberikan banyak peringatan tentang datangnya hari kiamat. Salah satu hadis yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat yaitu tidak akan terjadi kiamat hingga terjadi 10 tanda besar, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya binatang melata yang berbicara kepada manusia, keluarnya asap tebal, 3 kali gempa besar yaitu di timur, barat, dan jazirah Arab, serta munculnya api yang mengiringi manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda kiamat dibagi menjadi 2. 1. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda ini telah banyak terjadi dan terus berlangsung hingga sekarang. Beberapa di antaranya, banyaknya perbuatan maksiat. Manusia semakin jauh dari ajaran Islam. Zina merajalela, riba menjadi kebiasaan, dan minuman keras dikonsumsi secara bebas. Banyaknya fitnah. Banyak orang yang menyebarkan kebohongan dan kezaliman. Banyaknya pembunuhan. Manusia saling membunuh tanpa alasan yang jelas. Munculnya ulama palsu. Banyak orang yang mengaku sebagai ulama, tetapi mereka menyebarkan ajaran yang menyimpang. 2. Tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda ini belum terjadi, tetapi jika salah satu di antaranya sudah muncul,
maka kiamat sudah semakin dekat. Matahari terbit dari barat. Peristiwa ini akan mengejutkan manusia karena ini adalah perubahan besar dalam sistem alam. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang membawa fitnah besar, mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak manusia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Keluarnya Yajuj dan Majuj, dua kaum yang sangat ganas dan akan menyebabkan kehancuran di muka bumi. Selanjutnya, apa saja sih hikmah beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Beberapa di antaranya adalah: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meyakini bahwa semua amal akan diperhitungkan di akhirat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendorong untuk berbuat amal saleh. Karena mengetahui adanya balasan di akhirat, seorang muslim akan lebih giat melakukan amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan membantu sesama. 3. Menghindari perbuatan maksiat. Keimanan kepada hari akhir membuat seseorang takut untuk berbuat dosa karena sadar bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan. Dan nomor 4, ada menanamkan sifat sabar dan optimis. Saat menghadapi ujian hidup, seseorang yang beriman kepada hari akhir akan lebih sabar dan optimis, karena mereka yakin bahwa kesabaran akan mendapatkan balasan yang besar di akhirat. Baik, selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi hari akhir? Karena hari akhir bisa datang kapan saja, seorang muslim harus selalu mempersiapkan diri dengan cara yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk. Sholat adalah ibadah utama yang akan dihisab setiap hari. Kedua, memperbanyak amal soleh seperti sedekah, membantu sesama, dan menuntut ilmu. Ketiga, menjauhi dosa dan maksiat seperti menghindari riba, zina, hibah, dan segala bentuk kemaksiatan. Nomor 4, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jangan selalu mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan doa. Kesimpulannya, hari akhir adalah kepastian yang harus diyakini oleh setiap muslim. Tanda-tanda kecil dari hari kiamat sudah banyak terjadi di sekitar kita. Sementara, tanda-tanda besar akan datang ketika waktunya tiba. Keimanan kepada hari akhir seharusnya membuat kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu mempersiapkan diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.